Lalu bagaimana Ustadz dengan produk-produk yang sudah kita beli dan ternyata kita baru tahu nih kalau produk tersebut terafiliasi dengan Israel? Halo? Ya, halo Ustadz, mendengar suara saya Ustadz? Ya? Ya, Ya? Ustadz, lalu bagaimana dengan produk-produk yang kita sudah Halo? terlanjur beli sebelum konflik ini terjadi? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, tentu kalau sudah terlanjur beli, tidak ada hukum bagi mereka yang tidak tahu. Ada beberapa yang menyebabkan hukum tidak berlaku. Yang pertama, dia belum balik. Yang kedua, tidak ada informasi atau dia belum tahu. Itu tidak mengapa. Setelah kita tahu dan Majelis Ulama telah memfatwakan haram, haram itu berarti ada efek dosa di dalamnya, maka sebaiknya dan sebagai umat beragama Islam yang taat terhadap ulamanya, maka kita ikuti. Maka mulai saat ini kita berhenti untuk mengkonsumsi produk-produk dari Israel. Dan saya sangat setuju, sebab selain kita ikut berpartisipasi menghentikan peperangan, juga ini menjadi kembali cinta kepada produk dalam negeri. Sebab semua produk-produk yang mereka buat juga ada produk dalam negeri. Ini juga memberdayakan UMKM. Jadi kita kembali kepada yang pernah kita gaungkan bertahun-tahun selama ini adalah cinta terhadap produk Indonesia. Maka sebaiknya kita hentikan, stop, dengan dua pertimbangan. Satu, sebagai kepedulian kita terhadap bangsa Palestina. Yang kedua, sebagai kepedulian kita terhadap produk dalam negeri, cinta produk dalam negeri sendiri. Baik. Nah, terus bagaimana nih Ustadz kalau ini berdampak ke karyawan-karyawan yang perusahaannya kemudian diboikot? Ini ada sisi ya, maka setiap ada keputusan dalam hidup ini pasti ada plus minus. Maka kita melihat ada yang disebut skala prioritas. Kalau saudara-saudara kita yang tidak punya kemudian berdampak pada pekerjaannya, misalnya dia hanya gajinya dikurangi, itu kan tidak mengancam jiwanya. Sementara di Palestina sendiri itu sudah berkaitan dengan jiwa, dan kita lihat, dan itu bukan hoax, itu fakta di lapangan bahwa yang menjadi korban banyak anak-anak, perempuan, warga sipil. Nah, mereka dari hari ke hari mereka diberlakukan tidak selayaknya sebagai manusia. Kemudian selain itu mereka juga diisolasi, ya. Pemerintah Palestina, pemerintah Israel itu kan melarang, menutup pintu-pintu yang menuju ke Gaza sehingga mengancam keselamatan jiwa. Dalam syariat Islam, apabila sudah mengancam keselamatan jiwa, daruriyah namanya, maka itu lebih diprioritaskan daripada yang lainnya. Maka selain itu memang ada dampaknya terhadap pekerja-pekerja kita dalam negeri. Ini juga dibutuhkan kesabaran. Dan kalau dia berjiwa besar menerima hal ini, misalnya dia bersabar untuk 1-2 bulan ini, untuk gajinya misalnya dikurangi, lalu dia bersabar karena solidaritas kemanusiaannya, saya yakin tidak ada pengorbanan sekecil apapun yang tidak dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, baik. Terima kasih banyak penjelasannya Ustadz Dasat Latif. Kita sama-sama berdoa ya, semoga aksi boikot ini bisa mengurangi dana dukungan peperangan, jadi sehingga serangan-serangan Israel ini bisa berhenti segera mungkin. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.